Kami mohon perhatian hadirin. Acara Studium Generale akan segera dimulai. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 13 Maret 2024, kita akan mengikuti Studium Generale bersama tim ahli Satgas PPK Das Citarum, Bapak Taufan Suranto, dengan topik Pemulihan Das menuju Resiliensi Berkelanjutan di Jawa Barat. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Wijaya Martokusumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Rekan-rekan mahasiswa, apa kabar? Baik, sehat semua ya? Oke. Sekali lagi ya, selamat pagi kepada segenap hadirin yang ada di gedung ini maupun rekan-rekan mahasiswa yang ada di kampus ITB Jatinangor dan ITB kampus Cirebon. Kita ketemu lagi ya di acara Studium Generale. Kalau minggu lalu atau 3 minggu yang lalu kita terkait dengan prospek ke depan bekerja entrepreneur wira swasta ya, bekerja di pemerintahan. Hari ini kita akan mendengarkan satu topik yang menurut saya masih sangat relevan hari ini ya, meskipun kita tahu bahwa topik ini hari ini sudah agak tidak terdengar ya. Baik, saya menyambut dulu ini tamunya ya. Jadi terima kasih dan selamat datang kepada Pak Taufan Suranto. Atas nama Ibu Rektor, kami mengucapkan banyak terima kasih atas perkenan Bapak untuk meluangkan waktunya memberikan sharing pada sesi kuliah Studium Generale. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, topik ini penting ya, karena sungai Citarum ini pernah menjadi atau pernah dinobatkan sebagai sungai yang
terpolusi sedunia ya. Jadi yang paling paling penuh dengan kekacauan ya. Tapi kita lihat bagaimana sharing hari ini. Jadi pada hari ini kita akan atau kalian akan punya kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Pak Taufan ya. Mudah-mudahan sesi ini bisa menjadikan bahan pemikiran atau perenungan buat kita semua yang hadir baik secara daring maupun secara luring. Seperti biasa nanti diskusinya akan dipimpin oleh moderator dan harapannya nanti sampai jam 10 atau jam 10 seperempat kita bisa ini ya Pak, mohon dibantu nanti ya supaya ada tanya jawab yang bisa diberikan kepada mahasiswa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Kemahasiswaan, kemudian kepada tim dari Humas ya, dari Sarpras dan juga tim mendukung ya, sebagaimana biasa yang selalu setia menemani kita setiap hari Rabu. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan Pak Taufan, dan saya kira dengan mengucapkan basmalah kita buka acara hari ini, semoga menjadi inspirasi kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale, yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Dr. Eng Insinyur Ferry Susanto, STMT. Beliau adalah dosen di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian dengan kelompok keahlian petrologi, vulkanologi, dan geokimia. Kepada Dr. Eng Ferry Susanto, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kedua puasa, lemes ya. Semangat pagi. Sampurasun. Sudah kuliah berapa tahun di ITB? Harus tahu jawaban Sampurasun ya. Oke, baik. Yang terhormat Pak Wijaya, yang terhormat Bu Naomi, para dosen-dosen pengampu kolega, ada Pak Epin, Pak Henry, dan tamu undangan. Juga yang tidak lupa tentu pembicara kita hari ini, Pak Taufan Suranto, yang nanti akan berbagi dengan kita. Barangkali Pak Taufan bisa langsung ke panggung, kita beri applause dulu kepada Pak Taufan. Ya, jadi hari ini kita punya tamu yang spesial, mengenalkan tentang bagian dari kehidupan kita sebetulnya. Di sini ada orang Bogor nggak? Ngacung? Nggak ada orang Bogor di sini. Citarum ada di mana lokasinya? Wah, bingung juga. Ada yang tahu nggak peradaban yang pernah lahir di Citarum? Kerajaan apa coba? Pak Wijaya langsung ketawa. Oke ya, adik-adik nanti kita akan coba kenali tentang Citarum. Hari ini topiknya tentang pemulihan das menuju resiliensi berkelanjutan di Jawa Barat. Jadi Citarum ini pernah jadi satu tempat berkembangnya kerajaan besar, kalau adik-adik ingat. Ada namanya Kerajaan Tarumanegara dulu. Itu kerajaan terbesar di Jawa Barat. Ya. Nah, cuman hari ini kondisinya agak memprihatinkan. Apalagi 5 tahun yang lalu sebelum adanya gerakan Citarum Harum. Nah, ini sudah berjalan 6 tahun. Kita akan coba dengarkan nanti paparan dari Pak Taufan. Saya perkenalkan terlebih dahulu tamu kita hari ini, pembicara kita hari ini. Beliau Pak Taufan Suranto, lahir tahun, perlu disebutkan nggak Pak, lahirnya Pak? Oke, beliau dulu berpendidikan di Departemen Biologi Universitas Pajajaran, lalu kemudian secara informal pernah mengikuti beberapa kursus, diantaranya di di Sri Lanka dan juga di Amerika Serikat, ya, di University of California Berkeley, dan cukup banyak seminar yang telah beliau ikuti dan banyak juga organisasi terutama NGO ya yang saya lihat. Beliau pernah terlibat di WWF, pasti adik-adik pernah melihat gambar panda itu ya, WWF, World Wide Fund, kemudian WALHI ya, kemudian DPKLTS ya,
Dewan, ya tulisannya bahasa Inggris tapi singkatannya bahasa Indonesia jadi bingung gitu. Dewan tentang lingkungan lah ya kurang lebih gitu. Lalu kemudian Dewan Air, kemudian terakhir beliau sebagai member dari Forum Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat dan juga sebagai anggota tim ahli dalam PPK Das Citarum. Tidak berlama-lama saya berikan kesempatan kepada Pak Tovan untuk menyampaikan narasi dan ceritanya. Silakan kepada Pak Tovan. Ya, yang terhormat Sekretariat Institut Pak Prof. Wijaya, teman-teman dari dosen ya Pak Hendri dan yang lain, Bu Nomi, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. PS. Ya, pertama-tama terima kasih atas waktu yang diberikan, merupakan satu kehormatan bagi kami para pelaku di lapangan Pak untuk bisa hadir di kampus bersama teman-teman mahasiswa dan juga ada beberapa akademisi yang hadir secara online Pak ya. Ada kampus ITB yang di Cirebon, kebetulan saya orang Cirebon Pak, jadi alhamdulillah di Cirebon sudah ada ITB. Lalu ada dari Jatinangor ya. Oke, ya, teman-teman semua, ibu bapak dan para mahasiswa, yang akan saya sampaikan sebenarnya sesuai dengan yang pernah dibicarakan dengan Bu Nomi adalah terkait dengan bencana dan lingkungan. Tetapi tentunya ketika bicara lingkungan itu sangat luas, Prof. Wijaya. Dari mulai ada yang di rumah kita sampah sampai hari ini kan ada global warming ya. Jadi sangat luas, maka kami coba memfokuskan di daerah aliran sungai. Kenapa harus das? Karena memang kita semua tinggal di das. Hamparan, landscape, kemudian ruang yang kita tinggali itu sebenarnya bagian dari das. Jadi ini hal yang penting untuk kita sampaikan. Lalu juga kemudian ketika bicara bencana juga banyak, ada bencana ekologi segala macam, tapi saya mencoba membuat atau mengemukakan konsep resiliensi berkelanjutan karena itu konsep yang sudah didorong oleh negara kita Pak tahun 2020 kemarin. Nah, oke. Coba next, ini jalan nggak ini? Oh ya, oke. Ya, jadi saya akan mulai dengan suatu prolog. Kalau lihat gambar di kiri itu kan tentunya kita melihat ada sesuatu yang bagus ya. Masyarakat petani di situ bisa panen sayuran dan menjualnya di pasar tradisional. Artinya ada kesejahteraan lah. Tetapi kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, nah ini ada kondisi di mana yang mereka tanam di sebelah kiri itu sebenarnya itu rawan terhadap sedimentasi yang ujung-ujungnya akan mendangkalkan sungai, jadi banjir dan sebagainya. Terbukti yang di Cimenyan itu tahu ini nggak, Guru Minda itu daerah Riung Bandung Pak, itu banjir lumpur gitu kan, dan masuk ke katakanlah dari supermarket dan sebagainya. Jadi ini suatu kondisi yang ironis yang mungkin kita harus berpikir bagaimana solusinya. Kita tidak mungkin menghentikan petani untuk bertani karena mereka hidup dari situ. Tetapi adakah cara-cara teknologi apa yang bisa kita tentukan, itu nanti kita lihat. Nah, saya coba masuk ke lahan kritis. Di Indonesia ini Jawa Barat nomor 3 paling luas lahan kritisnya. Ada 911.000 hektar lahan kritis. Tetapi walaupun nomor 3 kalau kita lihat nomor 1-nya itu Sumatera Utara 1,4 juta, Kalimantan Barat 1 juta lebih, itu dari luasan lahan mereka yang lebih luas, artinya dari proporsi Jawa Barat tetap paling banyak lahan kritisnya menurut saya. Jadi ini juga tantangan bagaimana Jawa Barat bisa menyelesaikan permasalahan lahan kritis. Nah, tentunya lahan kritis ini ada banyak penyebabnya. Nah, salah satunya memang akibat adanya pola pembangunan di Jawa Barat yang dari tahun 90-an itu merangsek ke kawasan lindung. Jadi kalau teman-teman lihat yang di warna hijau sama ungu itu adalah kawasan-kawasan hutan, tetapi kemudian berubah fungsinya menjadi kawasan-kawasan terbuka. Salah satunya budidaya tanaman sayur tadi kan.
Dan ini terjadi dari tahun 99, khususnya pasca reformasi. Nah, apa akibatnya? Akibatnya kalau kita perhatikan di sebelah kanan ini, indeks risiko bencana Indonesia Jawa Barat itu sangat besar. Jadi IRB itu dicek melalui per kabupaten, Pak. Jadi kalau kita perhatikan nomor 1 itu Cianjur paling tinggi se-Indonesia waktu tahun 2016 ya, sekarang mungkin berubah. Yang kedua Garut masih dipegang Jawa Barat, yang ketiga Sukabumi, yang keempat itu kabupaten lain di provinsi lain, dan nomor 5 kembali lagi ke Jawa Barat. Artinya Jawa Barat menduduki indeks risiko bencana terbesar sampai sekarang, dan ini juga tantangan yang tersendiri. Akibat apa? Salah satunya akibat dari adanya lahan kritis tadi. Nah, saya akan bicara kenapa tadi di judul ada resiliensi berkelanjutan. Jadi teman-teman semua, ibu dan bapak, resiliensi berkelanjutan itu sesuatu yang memang sudah declare oleh pemerintah kita pada waktu GPDRR ya. GPDRR itu Global Platform on Disaster Risk Reduction. Jadi tahun 2022 itu ada di Bali kita mengadakan event internasional, dan Pak Presiden menawarkan konsep resiliensi berkelanjutan ke seluruh dunia. Dan BNPB sebagai pengampu kebencanaan di Indonesia itu terus mempromosikan resiliensi berkelanjutan. Dan yang paling penting sebenarnya yang muncul dalam GPDRR di Bali itu adalah bagaimana resiliensi berkelanjutan perlu penguatan budaya. Artinya saya sangat senang tadi ketika Pak Wijaya menyampaikan ada sampurasun, itu bagian dari budaya kita kan. Nah ini mengapa penting. Nah resiliensi itu sebagai bentuk yang sederhana sebenarnya adalah suatu proses di mana ketika ada suatu tekanan, ada suatu desakan, baik itu benda, orang maupun suatu kondisi, itu akan kembali lagi kepada kondisi yang semula yang lebih baik gitu kan. Nah ini yang kita maksudkan resiliensi. Di sini ada siklus bencana. Jadi kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya siklus bencana ini secara teoritis dari dulu ada, cuma terkadang kita agak gagap ketika ada bencana, tiba-tiba semua ramai di awal, Prof. Semua ramai di awal, ada banyak bantuan, ada banyak ormas, tetapi sebenarnya siklus itu sangat panjang. Ketika bicara ada bencana, itu baru kondisi darurat. Lalu sebenarnya setelah itu ada penanganan daruratnya, ada rehabilitasi. Rehabilitasi biasanya sudah mulai berkurang nih orang-orangnya, yang dari awal banyak sekali, ormas turun, partai juga turun, mohon maaf. Ini rehabilitasi berkurang, pemulihan berkurang lagi. Nah dalam rekonstruksi itu biasanya sudah jarang sekali yang terlibat. Bahkan kami banyak menemukan pasca bencana di Garut, di Cianjur, sudah ada proses-proses yang dimana penduduk itu masih belum kebagian tempat segala macam. Itu karena nggak ada perhatian. Nah, apalagi kalau udah masuk ke sini nih, kewaspadaan. Ketika bicara pencegahan itu sebenarnya bicara suatu kebijakan. Ada tata ruang di sini, ada bagaimana membangun infrastruktur yang ramah lingkungan, ada memitigasi. Itu bagian-bagian pengurangan risiko yang sebenarnya harus kita lihat bagian dari proses. Lalu ada kesiapsiagaan. Nah, proses ini yang sudah sangat jarang dilakukan. Alhasil ketika ada bencana lagi kita tergopoh-gopoh lagi. Kenapa? Karena kita tidak menyiapkan dari awal. Tetapi kalau ini dijalankan semua, maka ketika kondisi ini berlangsung resilient, maka bencana apapun kita siap gitu. Jadi ini sebagai gambaran saja bahwa bencana itu siklus. Nah di Jawa Barat yang tadi disampaikan di Indonesia itu tahun 2022 di Bali, Jawa Barat sebenarnya kita sudah punya program ini sejak tahun 2020, yaitu dengan nama Jabar Resilience Culture Province. Itu digagas oleh Kang Emil. Kemudian saya mengikuti juga prosesnya. Ini saya singkat saja. Intinya ketika bicara resilient di Jawa Barat itu kita mempunyai 6 poin resilient. Resilient citizen penting karena bagaimanapun juga warga negara harus bisa eksis dalam menghadapi kebencanaan. Contoh yang ini sangat klasik di Jepang itu Bu Naomi ya, itu menurut survei 30% itu masyarakatnya bisa menyelamatkan diri sendiri. Kemudian 25% oleh keluarganya, 20% oleh tetangganya, hanya 5% di bawah 5% yang oleh petugas-petugas. Artinya apa? Artinya individu ini menjadi penting untuk memberikan kesadaran. Nah, resiliensi terhadap individu menjadi urgent. Lalu ada resiliensi knowledge, IPTEK. Saya garis bawahi kearifan lokal. Nanti kita akan bicara khusus kearifan lokal. Resilient infrastructure tentunya gitu, bagaimana pembangunan yang ramah lingkungan. Sampai ada ini yang paling menarik juga resilient financing. Kita tidak punya banyak dana untuk kebencanaan. APBD di Jawa Barat untuk BPBD aja
hanya 1% dari semua, dari 40 triliun itu hanya 1%. Artinya ini juga harus dicarikan bagaimana financing secara alternatif. Mudah-mudahan nanti teman-teman ITB bisa melakukan terobosan-terobosan, karena hari ini banyak sekali bonding resilient atau apa katakanlah asuransi tentang itu. Tapi ininya prinsip cetak biru itu seperti ini. Lalu tadi ada bicara kearifan lokal, Sampurasun salah satunya. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa kearifan lokal itu sebenarnya sesuatu yang muncul secara turun-temurun atas dasar interaksi masyarakat Jawa Barat dengan kebencanaan. Jadi kalau satu kampung ada bencana tiap tahun rutin, maka kampung itu akan menurunkan bagaimana mitigasinya tuh terhadap anak-anaknya, dan itu yang disebut kearifan lokal, dan memang sangat lokal gitu. Nah, ini yang kita pakai, dan di Jawa Barat ini di Tatar Sunda kita punya 3 konsep kearifan lokal, yaitu tata wilayah, tata wayah, dan tata lampa. Tata wilayah itu ruang, tata wayah itu waktu, dan tata lampa itu perilaku. Jadi ada ruang, ada waktu, ada perilaku yang sebenarnya ini sangat bagus untuk di endorse lebih lanjut bagaimana kearifan lokal ini bisa sangat valid menghadapi bencana. Nah, ketika bicara kearifan lokal dalam konteks kebencanaan, kita itu punya tata wilayah, tata wayah, tata lampa. Tata wilayah itu apa? Sebenarnya kita melakukan sesuatu di tempat yang pas. Katakanlah bagaimana melakukan pembuatan rumah itu kan nggak bisa di sembarang tempat, nggak bisa di jurang-jurang kayak gitu kan. Jadi artinya kita harus melakukan the right place, lalu the right time. Artinya tata wayah, ada wayah yang harus kita lakukan. Nggak mungkin kita katakan nanam di musim kemarau atau tidak waktu yang pas gitu kan. Jadi itu, dan tata lampa itu perilaku. Semua ada perilakunya, bagaimana kita menghadapi kebencanaan dan sebagainya. Artinya local wisdom itu sebenarnya tertangtu yang ada 3. Jadi doing the right thing at the right place and the right time itu adalah local wisdom, bukan sebaliknya. Nah, ini contoh lagi ketika bicara tata wilayah, saya hanya akan menyampaikan satu saja tata wilayah. Lalu ini banyak sekali, ada tata wilayah berdasarkan ketinggian. Kita punya konsep di Sunda itu leuweung larangan, leuweung tutupan, leuweung baladaheun. Kenapa leuweung larangan? Kayak itu hak alam di mana gunung-gunung di atas itu langsung berinteraksi dengan katakanlah atmosfer dan lain sebagainya. Lalu di bawah ada hak kehidupan, leuweung tutupan, lalu hak manusia, dan ini semuanya ada konsep padanannya dengan dunia sekarang, dunia. Selamat datang Prof. Indratmo. Ini kolega kami dari tim Ali Satgas juga, Prof. Wijaya. Enggak. Jadi izin Prof. Indratmo saya menyampaikan. Jadi ini artinya ada konsep di Sunda di mana sili asi, sili asa, dan sili asu itu selalu kita terapkan. Nah, ini singkat saja, saya coba percepat. Jadi ketika bicara tata wilayah di Tatar Sunda itu bagaimana kita membangun ruang sebenarnya. Ada gawir awian, jadi gawir itu lereng-lereng ya, bukit-bukit itu harus ditanami bambu, lalu gunung kayan, Cinyusurumatan, Sampalan, Kebonan. Jadi semuanya ini sudah ada sejak mungkin ribuan tahun yang lalu kan. Pasir talunan, jadi pasir itu kayak bukit kecil di mana talunan itu konsep agroforestry khas Sunda, dan itu yang sangat bagus ya. Kalau kan sekarang kan pasir itu mungkin bukan dikasih talun tapi pasir vilaan ya, kemudian dataran juga dibangun apa, tapi kalau dulu itu dataran itu harus dikasih sawah, lebak harus dikasih air, artinya yang ke bawah itu harus dikasih air dari yang atas, legok balongan, ada yang datar harus dikasih balong. Dalam hal ini mungkin konsep retensi itu akan bisa nyambung kan. Lalu selanjutnya ada situ pelajaran, ini saya singkat saja. Jadi artinya apa? Artinya bahwa banyak sekali konsep kearifan lokal yang bisa kita tangani. Bahkan sebenarnya ketika bicara kearifan lokal ada ruang-ruang yang memang secara otentik itu mempunyai nama. Sodong misalnya itu enggak sesuatu yang ada ceruk itu kan. Lalu saya kasih contoh Kadal Meteng. Jadi Kadal Meteng itu biasanya suatu tempat di mana ada mata air mendesak di situ, dan itu nggak boleh dibangun. Nah, contoh yang di depan Babakan Siliwangi itu Prof, ada tembok-tembok itu, mural itu selalu jebol karena katanya ada Kadal Meteng. Dan hari ini kadang-kadang nama itu sudah hilang. Ya, ada dijadikan diganti menjadi Green Hill atau apa. Padahal Kadal Meteng dan nama-nama yang lain itu adalah peta sesungguhnya 1:1. Karena dengan ada nama itu lemah nendet itu likuifaksi.
Itu kita punya, tapi ketika nama itu hilang maka itu nggak akan berguna lagi. Lawang angin juga sama, jadi ini sebagai gambaran saja. Nah lalu mungkin ini fokus dari paparan kami, kenapa penanganan bencana harus berbasis daerah aliran sungai? Karena pada prinsipnya ketika bicara bencana khusus hidrometeorologis ya, kita tidak bicara gempa atau yang lain, tetapi hidrometeorologis itu adalah akibat adalah air hujan. Jadi karena ada air hujan maka itu akan menjadi bencana di bawahnya. Artinya apa? Artinya air hujannya tidak salah, tetapi ruang yang di bawahnya yang harus kita perlihatkan. Ketika kita menjatuhkan air juga kalau di bawahnya ada tepung maka akan jadi putih kan, tapi kalau di bawahnya datar saja itu akan jadi air bersih. Jadi ini konsepnya adalah daerah aliran sungai, yaitu suatu hamparan, suatu landscape dan suatu ruang ya. Nah ini saya coba kasih contoh saja kejadian banjir yang diakibatkan karena kondisi bencana hidrometeorologis dan bagaimana kaitannya dengan das. Ini teman-teman bisa langsung download itu ya, karena kalau gambar ini di zoom nanti akan kelihatan nama-nama gunung sampai bukitnya. Jadi gambarnya bisa diperbesar sebagai wawasan juga. Nah banjir di Cekungan Bandung saya pikir ini juga sudah tahu semua, ada Ranca Ekek, ada Gede Bage, dan itu menaun, dan proses itu sudah dilakukan sejak puluhan tahun oleh pemerintah, tetapi kadang-kadang masih belum berhasil. Nah, contoh ini yang kami buat banjir di Citarum Hulu itu tahun 86 itu paling besar, dan tahun 86 itu mungkin Prof Indratmo tahu betul menjadi trigger bagi semua upaya pengenangan banjir di Citarum, Prof. Itu zaman saya masih kuliah sampai Jepang itu turun tangan. Lalu kita lihat 2025 juga masih ada banjir, kemudian 2006 terus, lalu 2008. Nah, ketika kita gabungkan semua sebenarnya Jawa Cekungan Bandung itu seperti ini mozaik banjirnya, artinya hampir semua yang dekat dengan Sungai Citarum itu terkena imbas banjir. Lalu apa yang dilakukan pemerintah dalam menangani banjir sejak tahun 86 ini? Ini bisa kita perhatikan adanya upaya yang saya pikir ini juga bagian dari proses dan bagian sejarah yang harus kita cermati betul. Kenapa? Karena kadang-kadang ada planning-planning yang kita tidak bisa sesuai dengan harapan kita. Misalnya planningnya itu ada rencana kajian dari Jepang tahun 88 itu, ini tahun 88. Ini kajian Jepang sangat bagus, tetapi pelaksananya itu nggak dilakukan gitu. Ini sebagai gambaran saja bahwa sangat banyak sekali upaya-upaya yang sudah dilakukan, bahkan oleh teman-teman dari luar negeri. Saya pikir ITB juga banyak terlibat di sini, tapi ini kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Contohnya apa? Jadi ini saya perlihatkan ada dokumen JICA, mungkin Prof Indra tahu betul. Ini sebagai dokumen maha gurunya ya, karena JICA itu kan punya banyak uang, punya banyak tenaga, sehingga mereka membuat suatu konsep. Nah yang sederhana, ini konsep JICA tahun 1988. Jadi JICA itu tahun 88, 2 tahun setelah banjir 86, itu membuat konsep di mana ada beberapa pilihan. Nah yang paling menarik itu sebenarnya ini nih. Nah ini ada arahan, ada rekomendasi dari JICA tahun 88 bahwa harus ada watershed management. Watershed management apa? Pengelolaan das. Watershed itu kan das. Manajemen apa? Forest extension, memperluas hutan, menangani erosi dan lain sebagainya. Tapi yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak, Prof. Jadi yang dilakukan itu banyak fisiknya. River improvement, kemudian ini di daerah sini yang struktur, tapi non strukturnya sangat jarang. Padahal kalau ini dari tahun 88, tahun 90 aja dilakukan. Sampai sekarang itu 2024 udah 30 tahun. Sebesar apa hutan yang akan dicapai dari 30 tahun itu kan? Mungkin nggak akan sebesar ini banjirnya, tapi ini tidak dilakukan, jadi ya gitulah. Nah ini gambaran saja bahwa ketika bicara penanganan Citarum, awal itu ada BUDP, mungkin teman-teman ada yang tahu, tetapi yang kemudian ada pembangunan di daerah sini sampai Terowongan Tanjung. Stage selanjutnya itu yang hijau ini, ada Cinambos juga. Stage selanjutnya di yang kuning ini kan. Sekarang nambah lagi Terowongan Tanjung. Tapi artinya yang daerah sini itu masih tetap dilupakan, Prof. Dari catchment-nya itu, hutannya itu masih belum. Ada juga dulu tahun 97 Citarik, Apen Citaruk oleh JBIK, tapi itu kurang berhasil. Artinya kita harus bisa merefleksikan diri. Nah ini gambaran saja yang teman-teman nanti harus familiar terhadap peta Cekungan Bandung. Jadi kalau kita perhatikan Cekungan Bandung kita ini, outletnya itu hanya satu di Waduk Saguling, jadi semacam mangkok besar. Kalau hujan di semua merata, maka daerah sini pasti sapan banjir. Dan daerah Bale Endah, kenapa Dayakolot juga banjir? Karena itu bagian dari mangkok yang terdalam, jadi dasarnya.
Jadi ketika Cikapundung banjir, ini banjir semuanya akan kena kan. Ini sebagai contoh saja. Nah, banjir Ranca Ekek itu adalah satu kasus yang menarik gitu kan. Jadi itu sangat sering sekali sampai bertahun-tahun sampai sekarang nggak pernah selesai. Nah, bagaimana konstelasinya? Jadi di KHTEK ini kan ada 3 gunung besar ya, Gunung Manglayang, di sini ada Unpad, ITB kayaknya di sini. Lalu di sini juga ada Gunung Gelis, ada Gunung Kareumi, di mana ini bagian dari 2 subdas. Hujan di sini itu akan masuk ke sini Cimahi membuat banjir di sini. Begitu juga yang Gunung Gelis segala macam. Artinya ketika kita bicara banjir Ranca Ekek sebenarnya harus melihat bahwa ada fungsi lahan yang di sini sudah terdegradasi karena drainase dan sebagainya. Ada berkurangnya daya dukung dan tangkapan air di daerah sini. Jadi ketika pemerintah melakukan pembangunan di sini, maka dijamin akan ada pelumpuran lagi dari sini. Jadi ini contoh saja. Lalu Ciwidey juga sama. Ini menarik ketika bicara banjir Ciwidey, ada tahun 95, banjirnya tahun 2017, daerah mikrodasnya, tangkapan das kecil itu masih hijau. Tetapi 2015 itu sudah mulai ada bolong-bolong, artinya sudah pembukaan lahan, dan kita cek ternyata yang hijau ini masuk dalam kawasan perhutani. Jadi kita lihat kenapa ada seperti ini kan. Lalu contoh lagi banjir Cikapundung yang kemarin baru 11 Januari kemarin, ini juga banyak sekali, bahkan 2 hari yang lalu tetap masih ada banjir yang terseret ya. Jadi anak yang terseret. Nah kalau kita perhatikan Hulu Cikapundung itu berada di KBU daerah sini, dan kita lihat Lembang itu suatu cekungan juga kan, Lembang dan Cibodas di sekitarnya. Lalu kalau kita cek ini juga menarik karena ketika bicara subdas Cikapundung, maka ini merupakan corong besar, dan ini outletnya hanya 1 di sini. Ini kenapa ada hanya 1? Karena di sini dibatasi oleh patahan Lembang. Jadi patahan Lembang itu saya nggak tahu nih kenapa Cikapundung bisa menerobos patahan Lembang sejarahnya, dan ini banjir di sini. Lalu kalau kita perhatikan ya ini Sungai Cikapundung. Nah ini patahan Lembang, jadi dari Tangkuban Perahu, dari Cikole, dari Lembang, dari Cibodas, dari Bukit Tunggul, semuanya akan masuk dan akan masuk ke 1 titik yaitu Lembah Cikapundung. Jadi dapat dibayangkan ketika hujan merata dari sana, maka ini otomatis akan kayak corong yang masuk air itu antri, sehingga wajar kalau di teras Cikapundung sampai kemarin itu sangat besar, dan kita tidak punya early warning system, Prof. Bagaimana ketika di sini ada banjir? Kenapa? Karena banjirnya udah di hulu juga kan. Nah ini sama teman-teman banjir Cicahem waktu tahun 2018. Ini juga di sini, ini kan yang dari Cicadas, ini dari Jalan Suci, daerah sini. Nah ini fotonya. Ini sebenarnya diakibatkan karena adanya corong atau mangkok dari mikrodas di Sungai Cicabe yang luasnya hanya 600 hektar saja. Jadi kalau kita ingin membenahi supaya tidak terjadi banjir di Cicahem di masa yang akan datang, maka benahilah di sininya. Bagaimana ditanami pohon, dipakai bikin waduk kecil, dipakai katakanlah sumber resapan, maka insya Allah akan berkurang. Tapi kalau kita do nothing, kita tinggal nunggu waktu kan. Ini contoh di banjir Cicahem, bahkan yang menarik Pemkot malah terkejut saja sikapnya gara-gara ada banjir ini kan. Nah ini juga menarik. Pasteur kan banjir kan waktu tahun 2016. Di sini terusan Pasteur depan BTC itu, dan nanti ujungnya berimbas ke daerah Pagarsi. Jadi hujan di daerah Pasteur itu hanya yang ada di lingkaran garis kuning ini. Ini namanya subdas Citepus. Jadi bukan dari Lembang, bukan dari mana-mana. Nah ini tahun 2016 saya ambil petanya, itu sudah air itu akan terjun bebas ke sini. Padahal tahun berapa? Tahun 1989 ini masih hijau, Prof. Ini masih hijau. Kita lihat tahun 2016 sudah hilang. Padahal kalau ini masih hijau, mungkin hujan itu akan meresap. Nah ini apa? Daerah ini apa sekarang? Ini namanya Setrasari. Jadi pertanyaan saya, kadang-kadang kita sering menyalahkan petani gara-gara melumpuran, tetapi banjir di Dusun Pasteur yang bikin banjir orang miskin atau orang kaya gitu. Jadi kalau dari ini jelas sekali gitu. Nah banjir Gede Bage juga sama, saya lihat bahwa di atasnya itu ada lembah Ciporeat, di mana kalau hujan besar pasti ke sini. Kalau pemerintah hanya ngutak-ngatik bikin tol air, bikin apa di sini, ini tetap gitu kan akan selalu terjadi hal demikian gitu. Nah ini Sungai Cidadap, Gunung Halu juga sama. Saya bikin petanya tahun 2017.
itu memang posisi dasnya seperti ini. Jadi ketika hujan merata maka yang titik biru ini, poin-poin biru itu adalah titik-titik banjir bandangnya, itu hampir banyak sekali terkena imbas. Nah ini daerah perhutani, lagi-lagi pertani kan. Jadi Gunung Puntang juga sama, pernah ada kejadian fasilitas di Taman Bougainville itu kena banjir bandang. Gimana nggak mau kena banjir bandang, orang dia di atas di bawah corongnya ini kan. Jadi artinya kita harus melihat bahwa banjir itu bagian yang terkait dengan morfologi das, subdas, bahkan mikrodas. Banjir Pengalengan juga sama, saya sebut saja. Nah ini ada yang dari Kuningan nggak? Kuningan sempat banjir juga tuh, bahkan kemarin ke Cirebon ya, di daerah Cisanggarung. Itu karena memang daerah subdas Cijangkelok ini seperti ini ya. Jadi ini kondisi-kondisinya, ini contoh saja. Kemarin Sumedang juga sama, walaupun kita lihat bahwa di sini ya karena memang bentuknya seperti, jadi ketika sebagus apapun hutannya masih bagus di sana, itu tetap ketika banjir ketika hujan besar maka akan kena imbas gitu. Jadi bukan masalah hutan tetapi masalah bagaimana bentuknya juga kan. Nah banjir Majalaya sangat fenomenal karena selalu menimbulkan lumpur banyak. Jadi kalau kita perhatikan garis putih itu batas subdasnya, dan ketika hujan merata maka dapat dibayangkan ada dari Kertasari, ada dari Cisanti, ada dari Rakutak, Ibun yang semua gradasinya tinggi sehingga banjir. Nah Majalaya itu berada di corongnya, jadi di outletnya. Jadi ketika semua merata wajar Majalaya akan terendam banjir. Kenapa? Karena memang dia di ujung dari outlet. Nah yang dilakukan oleh teman-teman itu, untung teman-teman jaga balai kerjasama dengan ITB juga bikin early warning system secara lokal. Artinya ini, nah pada tahun 2016 ini ada kejadian hujan besar di mana kebetulan bukan berdampak ke Citarumnya tetapi berdampak ke Das Cimanuk. Apa kejadiannya? Nah ini kejadiannya tahun 2016 ada banjir bandang di Cimanuk, itu makan korban 30 lebih kalau nggak salah. Dan saya dengan pikiran rakyat bikin kajian, ternyata memang dulu ada perubahan tata guna lahan gitu kan, yang asalnya hutan produksi, hutan lindung itu dibabat habis sehingga itu menjadi gundul, dan itu di kawasan lagi-lagi perhutani gitu. Jadi ini kita harus belajar juga, bahkan Jokowi pernah menginstruksikan menata kembali hulu Sungai Cimanuk tahun 2016. Apa yang terjadi sekarang? Kayaknya belum tuh Pak. Jadi teman-teman ITB bisa minta ke Pak Jokowi, Pak gimana konsepnya kan. Nah ini kalau kita lihat Das Cimanuk hulu, kalau kita coba ke arah selatan ya, ini ada 3 gunung besar, Cikuray, Mandalagiri, Papandayan, dan Darajat, dan ada sungai besar di sini Cimanuk, Cipeje, Cikamiri. Garut itu terletak di bawah 3 itu. Jadi ketika hujan di sini, di Cikajang hujan, di Cisurupan hujan, maka tinggal nunggu waktu Garut kena imbas kayak tahun 2015. Kalau hujannya besar semua ya, mudah-mudahan enggak, hujannya kita mendoakan hujan itu enggak kompak lah, enggak akan kompak hujannya. Jadi tapi prinsipnya ketika kita tidak membenahi daerah-daerah sini, mikrodas di sini, maka sebenarnya kita do nothing dan tinggal nunggu waktu, Prof. Tinggal nunggu waktu artinya hujan besar ini kena semua dan Garut. Nah makanya kenapa dulu Pak Jokowi pernah bilang oke, RSUD Garut itu pindahin aja karena secara resilien itu nggak resiliensi gitu. Nah ini juga pertanyaan bagaimana kita mendeteksi hal-hal seperti ini. Nah yang terakhir untuk contoh saja, ini sangat banyak sebenarnya contoh kejadian bencana hidrometeorologis terkait dengan das itu di Jawa Barat Selatan. Jawa Barat Selatan sekarang itu ada perpresnya khusus ya, dengan Reban itu ada perpresnya, ya kita harus cek. Dan ini banjir itu dari mulai yang ada di ini Cikaso, Sukabumi, Cianjur, Garut sampai Tasik semuanya kena. Karena apa? Karena selain di sana lebih besar curah hujannya karena kan dekat Laut Selatan, juga di sana topografi dasnya luar biasa. Jadi seperti ini teman-teman. Ini yang tadi ya, ini kan Citarum, ini Cimanuk juga Garut sudah terbuka. Nah kalau kita perhatikan di das di Jabar Selatan itu gradasinya tebingnya sangat curam dan itu cepat nyampe ke laut. Dan contoh yang bentuknya seperti corong ini, das Cilaki itu kayak corong kan, kecil di sini, lalu das Cikandang juga kecil, itu pasti ada sedimentasi. Ini sedimentasi kelihatan. Nah kemarin ada kejadian di Cipalebu, di segala macam. Artinya kita tidak punya grand design bagaimana menangani bencana hidrometeorologis di Jabar Selatan, Prof.
drainasenya nggak punya gitu. Bagaimana penanganannya 10 tahun ke depan? Apa yang dilakukan dengan kawasan ini yang sudah semakin dirangsek oleh masyarakat? Jadi ini kenapa kami menyampaikan penanganan bencana hidrometeorologi itu harus berbasis DAS, subdas atau mikrodas, karena tadi kejadian yang terjadi selama ini itu diakibatkan salah satunya ada morfologi DAS, ada ruang-ruang di DAS yang tidak sepenuhnya menunjang akan menguntungkan ketika terjadi banjir. Bahkan sebagian besar DAS sudah rusak. Nah, kita bicara sederhana saja, teman-teman mungkin mengingat ya pelajaran di SMP atau SD ya. Jadi kita bicara ada siklus air atau daur hidrologi. Jadi kalau kita bicara ini DAS atau situ DAS, itu daur hidrologi itu kan dari mulai air diuapkan dari laut jadi awan menjadi awan yang dekat dengan gunung, lalu jadi hujan turun airnya ke sungai kecil, sungai besar, lalu kembali ke muara, begitu seterusnya. Itu yang kita pahami tentang siklus hidrologi ya, daur air itu kan seperti itu. Nah, siklus hidrologi ini sebenarnya ada ukurannya. Nanti kita cek bahwa kalau bulan Februari biasanya hujannya besar, bulan Maret, April agak berkurang gitu kan. Itu ada kearifan lokalnya gitu kan. Kalau bulan Maret itu biasanya Maret gitu katanya berhenti, tapi sekarang Maret masih hujan besar, artinya ada yang salah gitu. Januari hujan sehari-hari, kalau September gitu katanya hujan mulai turun. Tapi ini gambaran saja bahwa yang dimaksud dengan DAS itu kan daerah ini dan dibatasi oleh punggungan, dan kita bisa cek bahwa ketika bicara batas DAS ada batas subdas itu bagian dari DAS, lalu ada mikrodas. Nah, ini yang kita coba akan fokuskan. Nah, ini mungkin bicara tadi ketika bicara satu DAS itu ada siklus air ada ukurannya. Ukurannya itu kita namakan apa? Neraca air. Jadi neraca air itu biasanya bentuknya seperti ini, bergelombang seperti sinusitus gitu ya. Kalau musim hujan Januari tinggi, musim kemarau turun airnya naik lagi. Jadi itu neraca air, dan neraca air ini sangat digunakan oleh masyarakat, oleh industri. Jadi ini kebutuhannya, yang merah ini kebutuhannya ada katakanlah banyak sekali, dan itu menjadi dasar penting. Nah, ini gambaran bahwa ketika kita bicara sumber bencana, maka yang terjadi itu adalah neraca airnya sudah rusak gitu kan. Musim kemarau biasanya kalau dasnya bagus, ketika musim hujan itu air itu nggak akan jadi banjir karena dia ada hutan yang menampung. Begitu pula musim kemarau nggak akan jadi kering kerontang karena ada penampungan di retensi ya. Tapi yang sekarang itu neratanya jomplang gitu. Nah, ini gambaran saja, singkat saja. Nah, ini sebagai pemahaman saja. Kadang-kadang apalagi mahasiswa mungkin dibuat bingung nih, apa itu WS, apa itu DAS. Jadi sebenarnya teman-teman semua, kalau yang kita acu secara alami itu kan DAS. Jadi Jawa Barat itu bentuk DASnya seperti ini. Artinya ketika anggap saja Jawa Barat itu hujannya merata, maka air hujan itu akan mengalir melalui perbukitan membentuk air seperti ini, membentuk peta seperti ini. Ini Das Citarum, ini Das Cimanuk, ini Das Cimandiri dan lain-lain. Nah, lalu apa WS? WS itu sebenarnya hanya pengelolaan versi pemerintah saja. Jadi pemerintah untuk mempermudah khususnya Kementerian PUPR itu membagi menjadi wilayah sungai. Jadi kayak ini wilayah Sungai Citarum itu meliputi ada Das Citarum, ada Das Cilemaya, ada Das ini. Ini sebagai gambaran saja. Artinya ini versi kehutanan, ini versi PU ya. Ini sebagai gambarannya saja. Ini contoh. Jadi bahwa ini Das Jawa Barat. Nah, yang putih ini WS-nya. Jadi sebenarnya barangnya itu juga. Cuma ketika bicara WS itu bicara klaster kelembagaan versi pemerintah dan untuk mempermudah pemerintah, karena di tiap WS itu ada lembaganya ya, ada BBWS namanya kan. Nah, saya coba masuk kenapa harus ketika bicara tadi banyak banjir, banyak bencana-bencana longsor, sedimentasi, kenapa harus mikrodas? Kenapa enggak skala dasnya gitu kan. Jadi sebenarnya ingin saya sampaikan bahwa ketika bicara pengelolaan mikrodas Indonesia itu adalah an old approach. Jadi pendekatan yang sudah lama tetapi belum pernah diimplementasikan secara komplit. Tahun 90 itu sudah ada yang kayak gini, bahkan tahun 2009 sudah ada pedomannya dari salah satu departemen kehutanan, dulu namanya departemen kehutanan, artinya sudah sangat banyak. Nah, apa itu mikrodas? Mikrodas itu adalah unit hidrologi terkecil
Ini saya skip saja, nanti bisa dibaca ya oleh teman-teman mahasiswa, sangat ideal dan perencanaannya bisa lebih akurat. Artinya ketika kita bicara das Citarum yang sangat besar, subdas Cikapundung yang besar, kenapa kita tidak mulai dari mikrodas yang ada di dekat kita? Nah, ITB ini masuk das Citarum, subdasnya ada, subdas Cikapundung, mikrodasnya ada, pasti ada gitu. Artinya nggak usah jauh-jauh ya, nangani mikrodas terdekatnya saja gitu kan. Nah ini ciri-ciri mikrodas bisa kita jelaskan. Ini dibuat juga oleh tim mikrodasnya Satgas Citarum, saya bagian dari situ. Nah dalam konteks global, micro watershed atau mikrodas itu sudah banyak dilakukan. Teman-teman di Amerika Latin, di India itu banyak sekali bikin kajian-kajian. Bahkan di India salah satunya ketika salah satu menterinya finance lagi kan, menteri keuangan itu bilang bahwa program mikrodas harus menjadi salah satu program di negara sana gitu kan. Nah saya ngasih contoh, ini contoh atlas mikrodas yang dibuat oleh negara lain, bisa disampaikan web. Jadi ini bisa dicek di web. Jadi bagaimana contoh di negara India itu mereka punya atlas khusus mikrodas yang di-develop sejak tahun 1970-an. Bisa tolong disambungin ke webnya. Nah jadi ini saya langsung di web, mana tadi webnya. Nah jadi kalau teman-teman buka web itu dari tahun 70-an teman-teman di India itu sudah punya atlas mikrodas, di kita belum punya gitu kan. Nah ini gambaran saja bagaimana mikrodas itu di negara lain sudah sedemikian berkembang, sementara di kita baru dimulai kan. Atau kalau enggak lewat aja deh yang di PowerPoint-nya aja. Jadi nah ini sudah online ya, sudah online. Kalau kita ini peta India itu mereka dibuat oleh, justru dilakukan oleh Ministry of Agriculture, Prof, bukan oleh PU, bukan oleh kehutanan, tapi oleh agriculture. Nah kalau kita klik salah satu, coba klik salah satu di negara bagian Gujarat aja, Gujarat sebelah kiri itu, sebelah kiri Gujarat. Nah Gujarat coba klik, oke, nanti mereka akan masuk ke provinsinya, skala provinsi. Klik salah satu lagi nama kotanya, coba salah satu aja diklik. Nah klik, nah nanti akan masuk ke kode das. Jadi ini kan sudah blade-nya udah banyak nih karena bercabang kan, ada bercabang. Lalu klik lagi, mungkin udah ribuan ya blade ini, klik lagi salah satu. Ini baru masuk ke subdasnya. Jadi subdas itu udah ribuan peta yang mereka bikin. Lalu klik salah satu lagi, baru masuk ke ya coba balik lagi yang agak di back aja, cari yang lain coba. Nah ini contoh cari yang lain. Nah jadi coba klik, nanti ujung-ujungnya itu. Nah ini, nah, hasil akhir dari peta mikrodas di India itu seperti ini. Dapat dibayangkan India punya 300.000 blade se-India ya. Di kita belum gitu kan. Jadi balik lagi ke PowerPoint, artinya ingin kami sampaikan bahwa sejak tahun 70-an bertahap ya di teman-teman ini itu sudah fokus. Dan ini next langsung diklik. Jadi ini contohnya tadi sama, mereka masuk ke subdas dan akan masuk ke peta mikrodas. Nah bahkan mereka sudah punya proyeknya. Jadi di sana itu ada yang namanya micro watershed, pembukunya ada. Bahkan sekecil apapun, sesederhana apapun, di tiap mikrodas mereka punya kantor. Artinya informasi itu ada semua di sana kan, bukunya ada gitu kan. Nah contoh di Selandia Baru lebih advance lagi, tahun 89 mereka merubah batas administratifnya menjadi batas das. Contoh di Waikato region, ini daerah sini, ini batas region administratifnya, ini cash flow-nya jadi sama. Jadi bagi mereka selesai tuh. Di kita kan masih ada tarik menarik antara kabupaten A dengan kabupaten B. Di sana udah selesai karena satu perencanaan, satu ruang gitu kan. Nah ini program perkembangan mikrodasnya kita sampaikan saja. Jadi sudah sangat banyak, bahkan Pak Gubernur juga bikin SK, kebetulan saya menjadi koordinatornya. Lalu ada Bupati Bandung juga sudah bikin tentang tim mikrodas. Jadi mikrodas ini sudah
sudah sangat banyak dikembangkan oleh pemerintah kita, termasuk tahun 2021 Bupati Bandung bikin tim khusus, lalu bahkan Bapeda Kabupaten Bandung itu bikin konsep yang menurut saya luar biasa juga. Mereka bikin konsep yang namanya pembangunan berkelanjutan berbasis manajemen mikrodas. Ini bahkan ada berbasis mikrodas 4.0 ya, udah agak canggih nih kalau Kabupaten Bandung. Sampai mereka bikin kooperasinya gimana, teknis kemitraan, e-commerce. Dan ini artinya memang fokus ke mikrodas sudah jalan gitu. Bahkan Badan Pengelola Cukup Bandung, Prof. Pak Tatang itu juga sudah bikin banyak diskusi dan sudah disampaikan ke Bappenas juga tentang program mikrodas ini. Bahkan yang menarik juga, ini informasi saja, di BBWS juga skema mikrodas sudah masuk dalam pola yang tahun 2023. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, BBWS harus bergerak juga di DAS gitu. Mau nanti didorong oleh Prof. Indratmo bagaimana BBWS juga bisa mendukung gerakan mikrodas ini. Nah di Kabupaten Bandung ini sudah jalan tahun 2021 misalnya kami bikin musyawarah khusus komite mikrodas. Dan Gubernur Jawa Barat tahun 2020 bikin surat edaran dengan nama pelaksanaan gerakan pemulihan DAS di tingkat desa. Artinya ini sesuai dengan topik kita hari ini, bagaimana pemulihan DAS itu harus dimulai dari tingkat desa. Ini di Sukabumi sama, ini contoh Cipeles, saya skip saja. Program Cimandiri juga sama kan, ini ketika bicara sedimentasi sangat banyak karena DAS Cimandiri itu dari mulai gunung-gunung sampai ke itu hulunya di banyak gunung gitu kan. Harus konservasi. Ini contoh di penyebaran lahan kritis. Nah, ini satu poin yang ingin saya sampaikan tentang cekungan Bandung. Jadi kadang-kadang ini juga masukan buat teman-teman di pengampu ya di ITB. Itu ketika bicara cekungan Bandung tiap hari itu ada banyak masa ya dari sayuran segala macam. Tetapi respon yang dilakukan pemerintah itu sangat mainstream, itu dipindahkan ke misalnya Lui Gajah, Sarimukti. Padahal di sini itu lahan kritis semua tuh yang tadi disisakan lahan kritis. Jadi bagaimana konsepnya sampah segala macam dikembalikan ke lahan kritis itu sangat sederhana sebenarnya. Dan konsep-konsep seperti itu tantangan tersendiri, dan ini juga pernah kami bikin contoh penerapan konsep mikrodas yang merupakan low hanging fruit ya ketika Covid yang lalu. Sistemnya banyak, artinya sebenarnya pelaksanaannya sangat banyak. Lalu kita juga harus mencari nih, ketika bicara mikrodas harus mencari kira-kira contohnya di mana atau permodelannya di mana. Maka mulailah kami melakukan kajian untuk mencari mikrodas mana yang harus kita tangani gitu kan, dari sekian banyak mikrodas di Bandung Utara. Nah ini contoh permasalahan di KKBU, saya pikir ini juga skip saja. Nah kita mencari mikrodas yang paling parah juga enggak asal, kita bikin kajian. Jadi kita bikin kajian misalnya ada peta berdasarkan kelurusan air, ada peta berdasarkan bentuk batuan, lahan kritis, lereng dan sebagainya macamnya. Artinya sehingga kita membuat suatu prioritas bahwa yang harus ditangani mikrodasnya ketika bicara KBU ada yang di wilayah 1 ini. Daerah Cimenyan, Ujung Berung, dan Cicahem ke atas, Prof. Nah ini kita perkuat juga dengan data dari BPDAS Citarum, karena memang daerah itu daerah merah, koefisien aliran tahunannya, jadi nanti silakan dipelajari apa itu koefisien aliran tahunan. Dan ketika kita cek memang daerah ini sangat sangat kritis ya. Jadi ini kondisinya, dan memang betul daerah sini kemarin agak viral nih, ini ada curug yang lumpur karena memang di atasnya seperti ini. Nah, lalu kita bagi subdas di Bandung Utara ini, lalu kemudian kita bagi mikrodasnya. Jadi ini betul-betul kajian tentang bagaimana memulihkan das untuk ada resiliensi tapi di tingkat yang paling bawah, yaitu tingkat mikrodas. Nah ini mikrodas yang akan kita pilih. Ini juga menarik nih, kalau ada yang dari SMA 25 enggak? Dua yang di Ujung Berung tuh SMA berapa? 24 ya. Nah ini SMA 24 juga pernah terkena imbas banjir tuh, di colokannya itu kena. Nah itu kenapa? Karena ada mikrodas di sini, dan mikrodas itu hanya 700 hektar. Artinya sebenarnya mikrodas yang ini bisa ditangani oleh minimal alumninya atau apanya gitu. Jadi kalau satu pihak satu mikrodas, mungkin kejadian di SMA 24 itu nggak akan terjadi lagi. Nah kita pilih ini gambaran saja mikrodas yang kita tangani. Nah apa yang kita lakukan dengan yang 1000 hektar ini?
Ya caranya banyak sekali. Jadi semua praktek-praktek permodelan konservasi kita buat. Contoh kalau kita sudah mendapatkan lokasi ini, maka mungkin 3 tahun pertama karena itu lahannya tadi ya banyak lahan kritis, maka mungkin kita akan bikin terasering dulu kan. Mungkin bisa jadi wisata terasering. Tetapi tahun ke-4, ke-5 mungkin bisa seperti ini, jadi wisata agroforestry kan. Jadi ujung-ujungnya satu mikrodas itu neraca airnya akan lebih bagus. Ketika musim hujan nggak akan jadi banjir, dan ketika musim kemarau nggak akan kekeringan gitu kan. Nah ini yang kita akan lakukan dalam satu mikrodas. Jadi gambaran sederhananya teman-teman semua, satu das yang rusak itu tadi ketika musim hujan karena nggak ada hutan, nggak ada tampungan air, maka air itu akan jadi run off, akan jadi banjir. Jadi neracanya di atas sekali, tinggi sekali gitu kan. Begitu pula das yang rusak ketika musim kemarau itu karena tidak ada tampungan di hutan, tidak ada tampungan di danau, waduk dan lain sebagainya, maka itu akan ada kekeringan yang ekstrim. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi itu neraca airnya sangat jomplang. Nah, yang kita lakukan itu sederhana dalam satu mikrodas atau sesudah. Bagaimana menurunkan tingkat neraca air seperti ini. Jadi ketika musim hujan karena ada hutan, maka neraca airnya akan ditampung, dan ke musim kemarau masih ada cair. Jadi gini, konsepnya sangat sederhana. Secara hidrologi, secara neraca air mungkin nanti Prof. Indrakno perlu menerjemahkannya lagi. Itu sangat sederhana. Bagaimana neraca air yang jomplang kita bikin seperti ini. Berapa tahun? Mungkin 10 tahun, mungkin 25 tahun. Tapi kalau itu dilakukan, maka akan stabil di situ. Jadi nggak akan ada banjir, nggak akan. Nah, kebayang kalau satu mikrodas bisa seperti itu, maka itu akan berkontribusi menjadi lebih bagus di subdasnya. Ketika subdasnya lebih bagus, maka neraca air das itu akan lebih bagus. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi lewat saja. Nah, ini yang salah satu proses penting tim kami mikrodas. Itu ada yang namanya deklarasi mikrodas Citarum, dan ini dilantik langsung, kita punya tim ekspedisi dilantik oleh Pak Luhut sama Pak Gubernur. Ini tim kami, tim ekspedisi mikrodas, dan deklarasinya itu sederhana, mulai dari mikrodas menuju keseimbangan neraca air das Citarum. Jadi itu sangat filosofis, Prof. Jadi ketika kita memperbaiki mikrodas, neraca airnya bagus dengan cara nanam pohon, bikin terasering tadi ya yang banyak-banyak itu otomatis akan bisa memperbaiki neraca air di das Citarum. Dan ketika bicara mikrodas, kita bicara partisipasi. Nah, kami sudah melakukan FGD di 9 subdas. Jadi ini judulnya FGD tentang pemetaan mikrodas. Ini di subdas Cisangkuy kita melibatkan teman-teman sektor, di subdas Citarik, di subdas Cirasea, dan ini adalah proses partisipasi sesungguhnya. Di Cikapundung saya punya pengalaman menarik ketika FGD. Ada komunitas yang mereka sudah melakukan kerja-kerja dari mulai 5 tahun yang lalu, bikin nanam pohon, bikin organik segala macam, tetapi itu tidak terdeteksi oleh pemerintah. Jadi saya tanya, pernah diundang oleh Pemprov nggak? Nggak pernah. Sama BWS nggak pernah. Padahal 5 tahun mereka bergiat. Artinya ketika kita turun ke bawah, itu kita banyak menemukan contoh-contoh best practice, success story yang ada di Citarum. Nah, ini adalah wahana atau ajang bagi teman-teman mahasiswa untuk melakukan misalnya apakah skripsi atau apapun ya, karena Citarum itu masih sangat kaya dengan ilmu-ilmu dan inovasi gitu kan. Nah, ini kita punya beberapa dokumen tentang Citarum. Dan kita akan membentuk ini kelembagaan mikrodasnya di India itu lembaga mikrodas itu berbasis di mikrodas itu ada keterlibatan NGO partner. Jadi komite bentuknya di sana, watershed komite mikrodas, ada DPRD-nya, ada segala macamnya, dan mereka sudah bikin partisipatorinya bahkan tingkat mikro ya. Nah, ini contoh yang sudah kita buat, Prof, pembagian subdas Citarum dan pembagian mikrodasnya. Ada 356 mikrodas di das Citarum hulu ya, yang masuk di ini juga
temuan kajian baru yang mungkin bisa jadi rujukan bagi para akademisi ya. Jadi kita punya sudah sikro mikrodasnya ini dan sudah kita prioritaskan mana saja yang penting untuk dilaksanakan penanganannya. Ini ada di YouTube. Kita akan buat seperti di India. Jadi kami punya angan-angan membuat atlas mikrodas seperti yang di India tadi, tapi mungkin awal hanya di Cekungan Bandung dulu, tapi ini sudah dalam proses. Kebetulan kita disupport oleh Perum Jasa Tirta dan ini prosesnya sedang berlangsung. Lalu nah ini masuk ke mungkin 5 menit terakhir. Jadi Citarum itu sudah jadi perhatian pemerintah sejak tahun 2018 dengan adanya Perpres, walaupun dari tahun 99 juga sudah mulai kan, 2001 ya, 20 tahun yang lalu lebih ada Citarum bergetar ya Prof ya, banyak sekali ya. Mungkin ini juga penting, tapi artinya ini debit top level policy yang pernah ada di Indonesia khusus untuk DAS ya. Jadi Citarum. Nah ini Gubernur selalu bilang pentahelik. Ada yang tahu pentahelik nggak? Itu kan 5 unsur ya. Itu ada akademisi, bisnis, community, G-nya government, M-nya media. Itu tidak mudah apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur ataupun Pak Luhut gitu. Karena pada prakteknya itu sulit gitu kan. Jadi ini konsep pentahelik yang coba kita kembangkan. Akademisi, alhamdulillah ITB itu udah ada satgas khusus Bro, untuk Citarum ya. Ada kajiannya di Cianjur, tinggal diperdalam. Kemudian teman-teman government, community, di komunitas kita bikin konsepnya komite mikrodas, dan kebetulan ini juga bisa di follow up nih. Tahun 2020 para kampus bikin yang namanya Forum Akademisi Citarum. Jadi FACT itu ada Unpad, ITB segala macam, UPI bahkan UI juga ada. Artinya insan akademisinya ya, ini bukan kampusnya, itu silakan yang konsen bisa bergabung di sini. Kebetulan kami punya WhatsApp grupnya, barangkali Pak yang lain mau masuk juga enggak. Nah ini yang menarik sebenarnya ketika bicara Citarum yang tadi udah 6 tahun berjalan, itu kita akan disampaikan di Bali Prof. Jadi Pak Luhut itu pada waktu bikin closing remark itu bilang bahwa Citarum akan menjadi showcase di Bali. Apa itu nanti World Water Forum di Bali? Itu forum internasional para stakeholder air ya, dari mulai pebisnis sampai aktivis, itu akan hadir lebih dari 30.000 orang ke Bali. Dan Citarum oleh Pak Luhut akan dijadikan salah satu showcase yang nanti bisa disampaikan. Jadi ini tantangan bagi kami. Nah kebetulan kami hadir di sana untuk mengikuti proses. Dan ada yang menarik juga, ketika saya ikut paparan narasumber di Bali, itu perkembangan dunia perairan sudah sangat jauh. Mereka udah bikin water accounting, neraca air juga, tapi sudah berbasis IT. Kemudian mereka sudah bikin konsep water tenure, jadi sudah bukan spasial lagi, tetapi terkait dengan tenurial itu kan adat juga, kepemilikan juga, agraria juga. Bahkan di sana mereka sudah, di Amerika itu bikin water intelligence, jadi AI yang berbasis air sehingga tahu betul. Nah ini tantangan sebenarnya, bagaimana teman-teman di kampus ya, terutama ITB bisa mendevelop konsep itu supaya kita bisa punya early warning system, bisa punya skema neraca air yang lebih bagus ke depan gitu kan. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Sangat banyak sebenarnya yang bisa diinformasikan pengalaman Bu Naomi, cuma mungkin karena waktu terbatas itu hanya trigger saja. Semoga dengan apa yang sudah dilakukan oleh kami di Satgas, dan saya juga aktivis, jadi ini cerita aktivisme juga. Kenapa? Karena tidak semua kebijakan yang ada di Citarum, di Jawa Barat itu bisa selesai oleh pemerintah. Makanya kenapa saya kadang-kadang bikin kajian-kajian dengan komunitas, karena sesungguhnya mereka itu juga bagian dari pentahelik kan, ABCGM. Cuma pentahelik ini belum banyak berkembang gitu kan. Nah mungkin ini ada waktu 1 menit lagi. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan katakanlah topik kita hari ini. Jadi kalau kita bicara topik kita hari ini, pertama ada kata kunci pemulihan DAS. Kedua ada kata kunci resiliensi, bisa kembali ke judul awal.
1,5 menit lagi. Kedua ada resiliensi berkelanjutan. Jadi ketika bicara pemulihan das itu sebenarnya bagaimana kita memulihkan siklus air, memulihkan daur hidrologi. Melalui apa? Melalui peningkatan neraca air. Jadi yang siklus air itu nggak salah karena tiap hari juga ada air hujan, tetapi yang salah itu bagaimana manajemen landscape-nya, manajemen hamparannya, manajemen tata ruangnya. Jadi ketika kita bicara ruang, bicara hamparan, itu sebenarnya concern kita gitu. Hujan ya sudah biasa jadi banjir, tetapi ketika kita bisa meminimalisasi dari segi landscape, dari segi hamparan, maka itu akan bisa selesai. Nah, konsepnya apa? Itu akan jauh berkembang kalau kita mengaitkan dengan resiliensi. Artinya tidak hanya sekedar proyek selesai, tetapi bagaimana ada daya resiliensi, daya ketangguhan itu supaya kebencanaan itu menjadi sesuatu yang bisa diantisipasi lebih jauh, early warning system dan lain sebagainya. Itu jadi kata kuncinya. Izin Pak Moderator karena sudah selesai dan waktunya sudah pas, saya aturkan terima kasih. Sekedar sharing dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufan. Saya sampaikan selamat datang ke Prof. Indratmo. Dan juga saya menyapa rekan-rekan adik-adik semua mahasiswa di Cirebon dan Jatinangor. Jadi setelah ini kita ada sesi tanya jawab Pak. Untuk sesi pertama saya buka dulu untuk yang di kampus Ganesha ya. 1, 2, 3 silakan. 1. Sisi kiri ada nggak sisi kiri? Oke silakan maju ke depan. Ya. Sari, kebetulan mahasiswa saya Pak. Jadi saya kenal namanya. Silakan Sari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Josephine Puspitasari dari Teknik Geologi. Izin bertanya Pak, kalau dalam program resiliensi berkelanjutan ini, apakah Bapak juga itu memperhatikan kondisi tanah yang ada di Jawa Barat, khususnya di daerah hulu, seperti permeabilitasnya di samping morfologi sungai dan tata guna lahannya? Terima kasih Pak. Terima kasih Sari. Ada yang lain? Silakan. Dari sayap kiri atau sayap kanan? Ayo silakan. Ini FTTM, FITB biasanya keilmuannya tentang ini ya. Tata guna lahan, PWK, silakan. Atau dari YouTube sudah ada pertanyaan belum? Oke, dari Zoom ya. Pertama dari Saudara Rizky Mas Darul Haq, Teknik Perminyakan. Saya lihat banyak terjadi kasus banjir di Jawa Barat, khususnya Kabupaten dan Kota Bandung. Dan baru-baru ini telah terjadi banjir di daerah Cirebon Timur, di kampungnya Pak Taufan. Lalu apa usaha yang dilakukan oleh Satgas PPK Das Citarum selain pemulihan das? Dan apakah pemulihan das itu sudah efektif dan memberikan solusi dari banjir-banjir yang terjadi di Jawa Barat, khususnya Kabupaten dan Kota Bandung? Lalu satu lagi dari Givari. Sudah sejauh apa penerapan dari segi metode yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat khususnya dalam mengatasi banjir hidrometeorologis? Kenapa tidak ada penerapan sistem early warning yang diterapkan oleh pemerintah Jawa Barat, serta apakah pemerintah Jawa Barat telah menerapkan sistem loss and damage dalam menganalisis dan mengidentifikasi kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh bencana banjir hidrometeorologis ini? Mengingat saya sendiri tinggal di Kabupaten Bandung, ya, kita semua di Bandung memang sangat merasakan dampak dari banjir hidrometeorologis. Silakan Pak Taufan. Ya, yang pertama dari Sari ya. Ya tentu saja kondisi tanah atau jenis tanah sangat berkaitan ya. Kalau tanah itu labil di hulu Das Citarum misalnya, maka tentunya banjirnya bukan hanya air, tetapi juga longsor kan. Nah, ini yang kadang-kadang kita belum banyak melakukan scoringnya Pak. Jadi ketika bicara daerah-daerah yang kritis tadi, lahan kritis itu banyak sekali, tetapi itu belum sampai detail di scoring jenis tanahnya seperti apa. Apakah ketika ada hujan itu, kalau kayak Lempung itu kan dia banyak pasti run off-nya kan, artinya banjir bandang bisa lebih cepat. Tetapi kalau tanahnya berpori, meresap,
mungkin ujung-ujungnya masuk ke dalam tanah, bisa menjebol, artinya longsornya yang terjadi. Nah, bicara morfologi tadi, dikaitkan dengan morfologi, kadang-kadang kita tidak punya peta morfologi yang tadi. Contoh itu tadi itu kan di Gunung Halu, di Ciwi itu sudah jelas ada. Tetapi bentuk morfologi das itu belum menjadi prioritas di scoring kebencanaan, Prof. Jadi apalagi yang kecil-kecil, karena yang kecil-kecil itu yang justru yang sering terjadi lokal itu kan. Nah, ini juga tantangan bagaimana bentuk morfologi dikaitkan dengan kondisi tanah, jenis tanah, ada semacam scoring. Ujung-ujungnya kita punya indeks scoring yang baru terhadap bencana hidrometeorologis ini. Jadi ini juga tantangan. Dulu waktu kami menyusun resiliensi, tadi nyambung juga resiliensi versi Jawa Barat ya. Kami menyusunnya dengan teman-teman ITB juga. Ada Prof. Irwan Megano segala macam itu sama-sama. Dan itu mengeluarkan yang namanya indeks resiliensi. Cuma dalam perkembangannya tadi ketika bicara planning pemerintah tidak semulus apa yang kita perkirakan. Jabar Resilient Culture Profile itu tidak banyak dijalankan. Kenapa? Ada banyak hal. Tetapi kalau itu dijalankan itu kita membangun budaya gitu. Jadi itu ya dari Sari ya, artinya memang bisa sangat nyambung. Cuma kita belum punya metodologi atau skema atau indeks untuk ke situ. Padahal kalau digabungkan menurut saya bagus sekali, apalagi Pak moderator kan geologi juga. Geologi itu mungkin bisa menambahkan. Bisa buat tugas akhir Pak ya. Iya ya. Nah itu terus yang kedua pertanyaan dari YouTube ya. Rizky. Dari Rizky ya, banjir di Cirebon Timur ya memang sebenarnya agak jauh dari Citarum ke Cirebon Timur, tapi kita hari ini kan bicara Jawa Barat ya. Nah, apakah pemerintah sudah efektif? Jadi lagi-lagi ketika bicara banjir di Cirebon itu kan dari Das Cisanggarung. Das Cisanggarung itu hulunya di Kuningan. Ada Gunung Cirimei, ada Waduk Dharma, ada Cijangkelok segala macam, di mana di paling bawah itu kecil sekali corongnya. Jadi itu sudah given saja kalau banjir lagi di Kuningan, di kaki Gunung Cirimai, di Cijangkelok, di Cibingbin, pasti Cisanggarung meluap. Kalau nggak meluap itu karena ketolong oleh tanggul, Prof ya. Kebanyakan kejadian di Cikapundung itu gara-gara tanggulnya jebol. Artinya selama ini kita berharap dari tanggul. Sementara harapan kita untuk membenahi hulu, memulihkan das itu belum banyak dilakukan. Tanggul sekuat apapun itu kan ada lifespan-nya. Termasuk waduk juga ada lifespan-nya. Tapi kalau kita bicara lifespan atau umur dari hutan dengan umur tanggul itu bertolak belakang. Tanggul lama-kelama akan berkurang, kropos. Tapi hutan lama-kelama dia akan mencapai puncaknya. Nah ini yang memang selalu jadi perdebatan antara bagaimana membangun hutan dengan membangun infrastruktur. Walaupun sebenarnya itu tidak perlu diperdebatkan karena menurut JICA juga satu kesatuan dulu. Cuma kenapa nih? Ya ini. Jadi itu ya di Cirebon dasnya Cisanggarung itu terkait dari banjir kiriman di hulu, artinya sama solusinya hulunya diperbaiki. Tapi kita tidak punya data nih hulu mana saja Cisanggarung yang rusak. Makanya proses keterlibatan teman-teman pemerintah daerah Kuningan, Kabupaten Cirebon, kemudian teman-teman ITB Cirebon itu penting untuk mengidentifikasi. Kenapa? Karena kalau kita sudah punya satu titik sasaran itu bisa jadi permodelan lah, minimal bisa ditangani penanganannya. Apakah kemudian Anda sudah efektif memberikan solusi banjir yang di Jawa Barat, khususnya di Bandung Barat? Ya tadi contoh yang program cekungan Bandung yang JIK aja itu sudah ada rencananya tapi tidak banyak dijalankan. Artinya ketidakefektifan itu bukan karena skemanya, bukan karena pola pemulihan, tetapi prosesnya itu tidak dilakukan. Pemerintah kebijakannya kurang, programnya mungkin kalah seksi dengan program-program infrastruktur yang nilainya triliunan gitu. Kemudian juga jarang dilakukan. Tetapi kalau dilakukan saya yakin itu efektif. Karena itu akan membenahi dari sumbernya. Contoh ginilah, kalau ada pengerukan sungai-sungai, teman-teman lihat kan di Citarum itu banyak pengerukan sungai. Itu kan lama-kelamaan setelah dikeruk, lumpur akan masuk lagi ke situ. Kenapa? Karena sumber lumpurnya, pertanian yang tadi tidak ramah lingkungan itu tetap ada. Yang dilakukan itu mengeruk lagi, kemudian turun lagi, enggak membenahi sumber lumpurnya. Artinya apa?
yang dilakukan oleh kita kan kadang-kadang bukan sustainable development-nya, tapi sustainable project-nya, supaya project pengurukan, mohon maaf ya, itu bisa berlangsung. Tetapi cobalah kita turun ke project hulunya juga gitu kan. Dan itu sudah disarankan oleh JICA. Jadi kalau ditanya apakah pemulihan das sudah efektif, seharusnya sudah efektif kalau dijalankan. Saya yakin kalau jalan efektif, tapi karena tidak dijalankan maka tidak jadi efektif. Nah, kenapa tidak jalan? Ada masalah kebijakan, masalah ego sektoral, ego wilayah yang tolong digali oleh teman-teman mahasiswa deh. Kenapa program DAS itu dari dulu ada, DAS itu familiar sekali tetapi sekarang mainstreamnya jauh berkurang gitu. Yang kedua tentang metode yang pemerintah khususnya bencana geologis penerapan early warning system ya. Jadi teman-teman saya tadi menyampaikan sedikit tentang early warning system. Sebenarnya itu sudah dilakukan. Ada banyak pihak yang membuat skema early warning system, baik itu dari pemerintah, misalnya BBWS, dari swasta, dari BUMN, PJT, Perum Jasa kita itu punya sistem early warning system apa yang dibuat di website Pak. Kemudian di Dinas Sumber Daya Air ada. Cuma masalahnya apa? Ketika bicara early warning system itu ada gap antara sistem yang dibuat oleh pemerintah di mana kebanyakan sistemnya online, Pak. Sementara warga kita lagi mancing. Bagaimana dia tahu akan ada banjir misalnya kan? Kemudian kejadian Cikapundung kemarin santri pesantren itu lagi berenang. Padahal di atas ada ini. Secara kearifan lokal itu sebenarnya nggak bisa terjadi. Contoh Pak, dalam kearifan lokal itu mereka akan tahu ketika sungai di depan kampung mereka itu airnya jernih tapi di atas hujan besar. Kenapa harus berhati-hati? Karena bisa jadi hujan besar itu membuat semacam dam alami. Dam alami sehingga tertutup ranting, pohon besar, batu sehingga jadi dam alami, waduk alami yang lama-lama akan jebol. Makanya di bawahnya jernih gitu kan. Nah orang-orang kearifan lokal udah waspada itu, jangan dekat-dekat. Pasti terjadi banjir bandang. Tapi kalau di kita kan kadang-kadang wisatawan, oh enak aja kan aman, hujannya di sana. Begitu banjir bandang udah nggak ada waktu gitu kan. Ya tapi kalau ketika musim hujan airnya coklat wajar dan itu aman gitu kan. Jadi kearifan knowledge seperti itu kan harus diketahui kan. Nah early warning system itu nggak sampai ke sana. Mereka hanya punya data tinggi muka air, debit hujan segala macam, tetapi bagaimana ketika hujan di sini tinggi, kemudian dikaitkan dengan morfologi das tadi, maka banjir bandang akan di sini itu susah gitu. Apalagi ketika bicara extensionnya, mungkin ini nanti dari teman-teman di Kominfo bisa memikirkan, ketika udah ini daerah ini akan banjir hujan besar diisyaratkan warning akan ada banjir bandang. Menyampaikan dari mulai sistem itu muncul ke masyarakat yang ribuan di dua kampung itu kan susah. Dulu mending ada kentongan kan, tetapi itu kearifan lokal. Nah ini memadukan, mensinergikan antara teknologi dengan kearifan lokal itu menjadi urgent. Karena itu kaitannya dengan ya meminimalisasi dampak bahkan korban jiwa kan. Tapi kalau kita perhatikan ini juga tantangannya. Ini sudah mulai Prof BBWS itu membuat yang kemarin KOIKA itu Korea itu sudah mulai memandukan partisipasi masyarakat, bahkan mereka bukan hanya sekedar bikin sirine ketika ada luapan air tinggi di Sungai Citarum, tetapi mulai menggali akses-akses komunikasi yang ada di masyarakat, baik itu melalui SMS, WA dan sebagainya. Tapi tetap intinya skema itu harus nyampe. Kalau di Aceh itu kan lebih bagus lagi kan katanya yang kearifan lokal semuk gitu kan. Jadi ketika air laut itu surut ada itu ya mereka langsung lari karena akan bakal ada tsunami. Jadi itu pentingnya. Saya pikir early warning system sudah dijalankan oleh pemerintah tapi masih belum betul-betul dapat nyampe ke masyarakat. Dan kadang-kadang terjemahannya juga kan tinggi muka air sekian itu masyarakat susah. Kalau di kearifan lokal jelas ada cainya ngagulidak, cainya ngolet terak itu ada tapelnya gitu. Saya punya kajiannya juga seperti itu. Jadi tadi apalagi selain early warning system coba buka lagi yang pertanyaan dari YouTube. Zoom, Zoom. loss and damage. Nah,
apakah pemerintah Jawa Barat menerapkan sistem loss and damage? Loss and damage. Jadi kadang-kadang ketika kita melakukan analisis itu pemerintah tidak cukup mampu menerjemahkan loss dari konteks in naturanya, Prof. Mereka hanya menghitung, oke, kerugian sekian jembatan, sekian miliar, tetapi ada kerugian sistem alam, apalagi bicara layanan alam, itu mereka belum nyampe gitu kan. Jadi bagaimana ketika ada misalnya pembukaan hutan, kemudian kasus-kasus yang ada di Jawa Barat ini, sebenarnya dampak kerugiannya bisa lebih dari itu. Kenapa? Karena ngitung bahayanya itu bukan hanya yang kayak kasat mata, tetapi potensi bahayanya. Jadi ini juga hitungan-hitungan yang banyak dilakukan. Kadang-kadang ketika bicara jasa lingkungan, nilai jasa lingkungan itu sebenarnya sangat besar. KARS, tahu kan KARS ya, orang geologi. KARS itu ternyata setelah dihitung valuasi ekonomi sumber daya alamnya, itu paling tinggi dengan yang lain. Itu sampai triliunan. Kenapa? Karena di situ gudang air, gudang segala macam. Tetapi ketika ditambang, KARS itu hanya bernilai miliaran dari triliunan jasanya itu. Jadi loss and damage ini juga masih butuh metodologi yang lebih kuat lagi. Tapi oke lah kalau dalam arti melakukan perhitungan, saya yakin pemerintah sudah, cuma masih terbatas dalam kerugian-kerugian yang biasanya terkait langsung dengan masyarakat. Misalnya kerugian akibat rumah, dampak. Tetapi kerugian ekosistem, apalagi kerugian valuasinya, itu kayaknya masih jauh. Jadi sudah dilakukan, kita butuh metodologi lagi saja untuk mengidentifikasi kerugian. Karena begitu kita tahu loss-nya besar karena segi lingkungan, maka kita harus effort ke konservasinya. Hari ini kan kita nggak punya data itu, jadi konservasi aja gitu kan. Mengingat saya itu kemudian dan merasakan dampak banjir itu belum lagi kalau dihitung banjir di Majalaya, banjir di Kabupaten Bandung, itu kan berapa orang yang tidak bisa ngantor, berapa industri yang nggak bisa beroperasi, itu nggak pernah dihitung juga kan. Artinya dari segi per kapita pemerintah ruginya berapa. Ada konsep-konsep PDRB hijau, green economy yang mungkin tantangan lah, bencana ini bisa dilakukan penghitungannya. Jadi saya hanya menjawab bahwa sudah, karena ada SOP-nya, tapi masih jauh untuk mencapai tahapan kerusakan yang itu terkait dengan dampak lingkungan yang kadang-kadang bisa nggak terbalikan lagi kan. Itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Taufan. Saya kira ini ini juga peluang buat mahasiswa memikirkan Pak ya. Jadi di mahasiswa itu ada namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu yang kegiatan-kegiatan yang memungkinkan mereka terjun ke masyarakat, kemudian memberikan kontribusi langsung begitu ya. Termasuk hal-hal yang sifatnya real begitu, seperti penanganan bencana hidrometeorologis dan sebagainya. Mungkin saya buka lagi ya sesi selanjutnya, silakan. Ada pertanyaan dari floor yang di Aula Barat. Atau saya pengen dengar Prof. Indratmo nih sebagai sama tim ahli Satgas. Oke. Silakan Pak Prof. Indratmo mungkin menyampaikan sesuatu terkait dengan DAS ataupun penanganan Citarum Harum. Oke. Saya sedikit aja menambahkan bahwa bencana hidrometeorologis itu di dunia itu sekitar 70% dari seluruh bencana yang ada. Jadi nilainya itu sangat tinggi. Dan sebenarnya kita sudah melakukan cara menghitung berapa kerugian kalau suatu bencana itu terjadi. Yang umum dipakai ada 3 kategori, yaitu dari aspek ekonomi, dari aspek sosial, dari aspek lingkungan. Nah ini yang dipakai oleh BMKG, oleh Badan Nasional Bencana ya, dan sebagainya, itu nanti bisa dijumlahkan. Nah yang masih menjadi perdebatan bagaimana kalau orang itu meninggal. Sementara ini karena banyak pro dan kontra, untuk menjumlahkan kalau ekonomi gampang. Oh ini luas sawah yang
yang tergenang sekian, mati sekian hektar, sekian ton, harganya sekian. Kemudian akibat banjir misalkan orang tidak bisa bekerja sekian hari, sekian lama, ya berapa orang itu bisa dijumlahkan. Nah kalau orang meninggal bagaimana menghitungnya? Sementara ini memakai nilai ganti asuransi. Itu sementara supaya satuannya sama. Rupiah ditambah rupiah di dalam rupiah dan itu telah diterapkan selama ini. Nah kemudian lebih detail lagi kalau banjir tadi itu yang dipakai oleh Badan Nasional kita itu ada kecepatan dan kedalaman. Nah dari situ ada kecepatan kedalaman nanti dikalikan luasnya akan ketahuan berapa bencana banjir tadi. Nah ini Pak Taufan, ini sangat kami dukung dengan microdas. Ini nanti sekaligus digabung dengan apa yang di Jawa Tengah diterapkan yaitu dengan micro check dam. Jadi dalam microdas ini para petani orang yang menggunakan yang ada di situ itu membuat suatu check dam tapi pada skala yang kecil. Nah, nanti sedimen yang ngumpul oleh petani itu dikumpulkan lagi, dikembalikan ke lokasi dari mana mereka itu berasal. Nah ini belum banyak, teorinya itu sudah sangat mapan gitu ya, tapi sama dengan microdas tadi, penerapannya yang sangat kurang. Ini ya mesti akhirnya berujung kepada pendanaan. Tugas kita begitu besarnya, ya banyak sekali, tetapi pendanaannya yang relatif kecil. Nah ini, apalagi Jawa Barat. Ini das kritisnya tuh kalau ini kebetulan saya ada beberapa mahasiswa S3 saya yang mengkaji tentang bagaimana memprediksi debit yang akan datang itu dua basis, perilaku hujannya dan perilaku dasnya. Nah ini data kita itu seringkali tidak akurat, ini menjadi persoalan. Nah kembali lagi tadi kepada penanganan, ada 3 approach, yaitu satu kita namanya grey infrastructure, ya kita membuat tadi, kita kolam detensi, retensi, bahkan sampai waduk, ataupun sumur sapan gitu ya. Nah ini tetap diperlukan karena ada saat di mana kemampuan tanah untuk menyerap air itu sudah terlewati sehingga tetap ada service run off. Nah dalam kasus-kasus seperti ini tetap aja grey infrastruktur itu tetap dibutuhkan. Ya seperti misalkan di Cimano barusan ada waduk Ciawi, walaupun akhirnya ukurannya tidak sebesar yang dicita-citakan karena begitu mahalnya dan pembebasan lahan susah. Nah, kedua pendekatan yang blue infrastructure itu untuk masyarakat-masyarakat yang ada di pantai, terutama itu banyak menerapkan dan diharapkan menggunakan itu, dan yang paling banyak kita bicarakan adalah green infrastructure. Nah ini bagian daripada penanganan mikrodas itu kebanyakan ada di sektor ini yang seharusnya. Ini nanti kalau yang mengenal CN number itu bagaimana menurunkan koefisien runoff, ya ini yang banyak harus dilakukan justru di daerah hulunya. Nah saat ini, kebetulan Pak Taufan ini nanti ulang tahun HADHI Himpunan Ahli Teknik Hidrolik, saya diminta bicara masalah penanganan Segoro Anaan. Segoro Anaan tahu itu Sungai Citandui itu membawa sedimen sangat besar, itu Pulau Nusa Kambangan bisa-bisa gandeng dengan Pulau Jawa karena sedimentasinya yang sangat besar, berbagai jenis ikan, udang juga sudah tidak ada. Dulu pernah mau dibuat sudetan, ya, tetapi pro kontranya luar biasa antara masyarakat Jawa Barat dan masyarakat Jawa Tengah sehingga singkat kata batal. Nah, sekarang mau dievaluasi lagi. Saya mempunyai pemikiran lebih baik memang kita menangani hulunya.
Ini yang paling tepat. Jadi masalah kita penanganan banjir yang saat ini sangat luas. Namun 5 tahun terakhir itu saya sangat concern selain banjir itu adanya environmental flow. Sungai itu tidak boleh kering. Sungai itu tetap harus ada air. Ya, karena di itu ada kehidupan. Ya. Saat ini kita bicara bencana, tapi juga lupa memikirkan bahwa sungai-sungai itu tidak boleh kering. Dan ini kewajiban. Undang-undang sudah menyatakan harus ada probability 95% air yang tetap harus ada di sungai itu. Ini ada dalam undang-undang PP Sungai. Ini tidak bisa terpenuhi. Mau tidak mau kita harus mengendalikan hulunya, baik dengan pengelolaan dasnya, menanam atau membuat tampungan-tampungan. Nah ini jadi persoalan. Terus terang saya lihat Indonesia belum memperhatikan namanya environmental flow ini, aliran lingkungan. Ya ini kalau di KLHK istilahnya, tapi kalau di PUPR pakai istilah debit pemeliharaan, sama sebetulnya. Nah ini yang kami sedang melakukan dukungan kepada Bappenas maupun PUPR, bagaimana regulasi yang sudah dibuat itu bisa dipenuhi. Nah ini tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas apa yang sedang dilakukan di Sungai Citarum ini. Kita ingin mendapatkan indeks kualitas air, misalkan cita-cita 60 misalkan ya. Kondisi dulu bagus karena COVID, tapi setelah COVID turun lagi. Ini jadi tantangan juga ya untuk Jawa Barat khususnya Citarum yang diharapkan bisa menjadi suatu showcase bagaimana menangani air sungai di Indonesia. Karena rata-rata sungai kita ini memang antara musim hujan dan musim kemarau gap debitnya sangat luar biasa dan ini menyebabkan di daerah muara ini menjadi bermasalah. Rekan-rekan mahasiswa bisa tahu sekarang ini tren dunia masyarakat itu pindah dari highland menuju ke daerah pantai di seluruh dunia. Ya, nah di Jawa paling Jawa Utara ini jadi korban. Di sana tidak ada sumber air, masyarakat pindah ke daerah pantai, ketersediaan air yang kurang, terjadi land subsidence dan sebagainya. Bandung ini seandainya ada di tepi laut, sebagian besar juga sudah tenggelam. Karena kita cekungan Bandung ini land subsidence-nya antara 2 sampai 12 cm per tahun. Mostly yang paling besar tanahnya turun adalah daerah-daerah di mana pengambilan air tanah itu tinggi. Ternyata pengambilan air tanah yang tinggi itu identik dengan lokasi di mana industri besar itu berada. Nah, ini jadi problem dan ini tidak mudah mengkomunikasikan kepada politisi karena ini long term. Bagaimana mengatasinya? Biasanya kan dengan politisi inginnya hanya 5 tahunan gitu ya. Kalau diajak bicara 25 tahun itu udah berat sekali. Tapi ini tugas kita. Bagaimana mengamankan cekungan Bandung, mengamankan pantai utara Jawa, keseluruhan pantai utara Jawa itu dari namanya Jakarta yang sangat terkenal 40% kota Jakarta itu di bawah muka air laut rata-rata sampai ke Gresik semuanya mengalami land subsidence, bahkan pantainya sudah banyak yang mundur. Saya kemarin ke Jember sudah mundur 600 meter pantainya. Banyak lahan-lahan yang hilang. Itu aja komentar Terima kasih. saya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Indratmo. Kita mendapatkan tambahan wawasan. Masih ada 4 menit terakhir. Jadi saya berikan kesempatan kepada Pak Taufan untuk memberikan last statement. Silakan. Ya, jadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Prof. Indratmo. Ketika bicara pemulihan das sebenarnya bukan hanya meminimalisasi risiko bencana, Prof. Tapi membuat
neraca air menjadi lebih baik. Jadi tadi ada bicara debit air ya, base flow. Base flow itu aliran dasar. Itu menjadi penting untuk kita sediakan di sungai. Hari ini base flow-nya itu kadang-kadang musim kemarau nggak ada. Bukan karena nggak ada, karena nggak bisa ditampung. Jadi pemulihan das bukan hanya bicara bencana, tapi lebih penting lagi bagaimana menyeimbangkan neraca air. Ketika neraca airnya bagus, maka yang disampaikan Prof. Indratmo akan ada air setiap saat karena tidak akan pernah kering. Dan itu kondisi yang harus kita capai, kita ciptakan. Jadi kesimpulan saya itu saja, memperbaiki das, memulihkan das bukan hanya bicara kebencanaan, tetapi bagaimana memulihkan neraca air. Ketika bicara neraca air itu hajat hidup kita semua di situ. Industri harus diatur alokasi airnya, PDAM kita harus diatur alokasi airnya, dan intinya itu akan bisa berhasil kalau kita bicara konsep pemulihan mulai dari das, subdas sampai ke mikrodas. Demikian Pak. Terima kasih kepada Pak Tovan atas kata penutupnya. Jadi pada kuliah hari ini kita mendapatkan pengetahuan dan informasi bahwa sebenarnya sudah cukup banyak kearifan lokal yang dimiliki oleh warga kita begitu ya. Seperti misalnya ada tata wilayah, tata wayah, tata lampah gitu ya. Dan mungkin kita juga mengenal istilah misalnya hutan larangan gitu ya, luweng larangan dan sebagainya. Yang itu sebenarnya bagian dari upaya sebenarnya agar terwujudnya resiliensi secara berkelanjutan oleh masyarakat leluhur kita begitu ya. Sehingga kata kuncinya pada hari ini kita mendapatkan dua kata kunci. Pertama pemulihan das, kemudian yang kedua adalah resiliensi berkelanjutan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Tovan dan juga atensi dari mahasiswa semuanya. Saya tutup kuliah umum hari ini dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kepada Bapak Taufan Suranto, kami mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya, Koordinator Mata Kuliah Studium Generale KU 4078 akan memberikan piagam penghargaan kepada Bapak Taufan Suranto. Kepada Insinyur Henry Syamsuddin MSc PhD, kami silakan. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu.